Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara dengan kebenaran firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja, memampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita untuk terus menyadari kalau kita ada di bumi, kita harus memberikan hidup kita untuk dapat merepresentasikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, sebaiknya kita hidup hanya menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Jangan saudara dan saya menyerahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi kita harus hidup memberikan hidup kita kepada Allah, dijadikan sebagai senjata-senjata kebenaran. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Penebusan yang dilakukan bagi saudara dan saya memampukan kita untuk hidup seperti apa yang Kristus telah berikan bagi hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya dapat memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman? Firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, saudara dan saya akan mampu jauh dari dosa, tidak melakukan dosa, memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran kalau saudara dan saya dapat memandang, melihat bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita telah mengalami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya ketika saudara dan saya dapat melihat karya Yesus Kristus bagi hidup kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitan, akan memampukan saudara dan saya punya kesadaran bagaimana kita hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya sebagai manusia jasmani, kalau kita sudah menolong orang, maka saya percaya orang yang kita tolong, dia pasti akan bisa berterima kasih kepada kita dengan memberikan hidupnya yang terbaik bagi kita. Nah, inilah yang menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Yesus telah melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Apakah kita akan membalasnya dengan hidup di dalam dosa? Kalau kita melakukan demikian, berarti saudara dan saya tidak melihat karya Yesus itu sebagai satu kasih karunia bagi hidup kita. Mari kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, terus membangun kesadaran kita. Kalau firman Tuhan katakan, hendaknya kita memandang itu sebagai sesuatu yang telah dikaryakan Yesus bagi kita. Artinya, saudara dan saya melihat itu sebagai satu karya luar biasa bagi kita. Maka kita akan mampu hidup menjadi orang Kristen yang tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi mau melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Saya percaya ketika firman-firman Tuhan tersingkap bagi kita sehingga memampukan kita melihat karya Yesus itu, saudara dan saya akan memberikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Artinya saudara dan saya akan mampu hidup dalam kebenaran. Kebenaran sudah menjadi gaya hidup kita, bukan lagi sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu menjadi gaya hidup kita. Sebagai orang Kristen, kebenaran harus menjadi gaya hidup kita. Biarlah kita menyerahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya sampai dapat bisa untuk memberikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran? Saudara dan saya harus senantiasa membuka hidup kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan terus berbicara, masuk ke dalam hidupmu dengan firman-firman-Nya yang limpah dalam kehidupanmu. Itulah yang memampukan engkau untuk bisa memandang
karya Yesus itu di dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan mampu hidup menghargai karya Yesus itu. Yang kedua, saudara dan saya harus berikan hidup kita terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Bangun kesadaran kita akan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bagaimana kita bisa hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita lewat kebenaran firman saat ini, sehingga kita akan memberikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu kami memberikan hidup kami menjadi senjata kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami agar ketika kami hidup untuk Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.